Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang bisa mendengar kabar teman-teman semua baik. Sebelumnya aku kenalan dulu ya, nama aku Adam Firmansyah, bisa dipanggil Adam, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi bimbingan dan konseling semester 5. Sekarang aku juga mau kenal teman-teman semua. Nah, pada hari ini aku juga akan membimbing kalian, bukan membimbing ya, kita sedikit diskusi, melakukan layanan bimbingan kelompok dengan saya. Ya, aku mau kenal dulu sama teman-teman semua. Ini udah ada beberapa. Siapa yang mau mulai duluan memperkenalkan diri? Nah, untuk memperkenalkan dirinya nanti ada formatnya. 1, nama. Terus dari kelas berapa? Jurusan apa? Sama 1, cita-cita kalian mau jadi apa. Oke? Ayo, siapa yang mau duluan? Oh, ada. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Masrurah dari kelas 10 IPA 5 SMAN 1 Pejagoan. Cita-cita ingin menjadi guru. Oke, halo Afifah. Halo. Dari IPA 5 ya, Pak ya? Iya. Oke, jadi guru-guru apa, Pak? Guru PAI. Guru pendidikan agama. Oke. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Kak. Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Lulu Nurul Fatihah, kelas 10 akuntansi 1 SMK Negeri 1 Karanganyar. Cita-cita saya menjadi akuntan sesuai jurusan. Oke, Pak. Kamu mau dipanggil siapa? Lulu. Tadi Afifah dipanggilnya siapa? Ya. Atau siapa? Afifah. Lulu siapa tadi? Nurul, Fatihah, atau Lulu? Lulu lah. Oke, Lulu aja. Akuntan, kamu akuntan nih, mantap. Ayo, siapa lagi? Ada lagi? Tri, Kak. Boleh, ayo Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni dari kelas 10, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Kebumen, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, untuk cita-cita ingin menjadi dosen. Oke, Bu dosen kita. Tri, dipanggilnya Tri atau Wahyu? Mau dipanggil enaknya dipanggil apa kamu? Mau nyamannya? Tri aja, Kak. Tri. Tri. Ya. Teknik apa tadi? Gimana, Kak? Jurusannya dari teknik Bisnis dan pemasaran, Kak. Bisnis daring dan pemasaran. bisnis pemasaran. Berarti kamu fokusnya ke online dalam jaringan atau gimana? Ya. Bisa sih, jualan langsung juga bisa, online juga bisa. Jadi multitasking ya? Ya. Oke, Tri. Selanjutnya ada siapa lagi ya, yuk? Aku, Kak. Boleh. Tapi maaf, nggak bisa on cam soalnya jaringannya jadi lemot. Oh, yang pakai HP soalnya. Wow. Ya. Kenalin, namaku Tamara Kiran Vindi Kurunin. Biasa dipanggil Rara. Dari kelas 10 IPSA SMA Negeri 1 Kebumen. Cita-citanya pengen jadi guru BK. Oke, guru BK di SMK 1 ya tadi. Oke, Tamara. SMA 1. Oh, SMA. Oh iya, SMK mana ada IPS ya? Lupa saya. Oke, siapa lagi? Ayo. Saya Kak. Boleh, ayo. Perkenalkan, nama saya Ramal Yayu Parsaputra, biasa dipanggil Istro, dari kelas Kulitas 2, SMA Negeri 2 Kebumen. Cita-cita pengusaha, amin. Amin. Pengusaha muda kita ya. Isro ya tadi ya? Iya.
Oke, satu lagi siapa nih? Tinggal Aat nih. Namanya si Aat di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aat Rahmadini Prahatini, kelas 10, jurusan Multimedia dari SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen. Cita-citanya menjadi tentara angkatan darat. Kalian bisa manggil saya itu dengan nama Aat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TNI banget ya kayaknya ini. Oke, kalian berarti dari bermacam-macam SMK, bermacam-macam sekolah, saya SMA, SMK, kita bisa diharapkan kita bisa lebih mengenal di sini ya. Oke, kalian udah memperkenalkan diri kalian, mulai dari nama, asal sekolah, dan juga cita-cita kalian gitu. Oke, sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada sore hari ini, kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya ada yang pernah melakukan layanan ini belum? Layanan bimbingan kelompok. Mungkin dulu sama guru BK-nya dulu. Ada yang sudah pernah? Belum pernah. Belum. Mungkin juga karena online juga kali ya, belum sempat. Oke, jadi aku akan menjelaskan tentang layanan bimbingan kelompok ini dulu. Jadi layanan bimbingan kelompok itu di mana nanti teman-teman semua mendapatkan sebuah bimbingan tentang salah satu tema yang akan diangkat oleh guru BK. Nah, kalau kebetulan saya mau mengangkat tema tentang jenis-jenis karir ya. Jadi kalian nanti bisa menentukan cita-cita kalian itu ada di jenis karir bagian yang mana gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kayaknya kita main games sambung kata aja ya, seru kali ya. Oh enggak? Oh ya. Oke, jadi kita biar aktif juga dong. Oke, kita bakal main sambung kata aja kali ya, agak seru kali ya. Iya, Kak. Oke, dari aku. Nanti caranya aku sebutin satu kata, nanti misal kamu, sebutnya kamu, kata kamu. Nah, kalian nyambung dari kata yang terakhir, kosakata terakhir, mu. Misal jadi mulai, apa gitu ya, satu-satu tapi. Nah, urutannya di sini ada dari aku, terus ke Aat, terus ke Lulu, terus ke Isro, ke Afifah, terus ke Tri, yang terakhir Rara ya. Oke, aku mulai dengan kata lampu. Terang. Kosakata terakhir, At. Lampu. Kamu nyambungnya dari kata pu. Pulang. Langit. Ngit. Ayo. Bang. Ngit. Yura, kalau ngit. Ada. Aku nemu, ada. Ngit. Ngitat, ngit ya, ngit. Lanjut nggak? Ayo. Pas. Oke, lanjut. Siapa tadi? Langit. Pak. Siapa? Langit. Langit. Gitar. Ngit. Ada N-nya. Ngit kan?
Plus. Oke. Oke, ada yang nemu nggak? Langit apa? Berarti ke aku lagi. Ya, Hitung. hitung. Ayo, Sro. Hitung. Tunggu. Tunggu. Oh ya. Gu. Gu. Tunggu. Nggak ada eng-nya. GU doang. Gu. Tunggu. Gu. Ya. Guling. Guling. Yo. Tri. Guling tri. Apa tri? Pas deh Kak, pas. Ganti deh. Oke, Rara, lanjut. Link maksudnya. Ya, Lingkaran. lingkaran. Oke, kita coba satu putaran lagi ya. Kita coba satu putaran lagi. Oke, dari tadi lingkaran berarti rangka. 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 Bentar. Kamu. Musik. Musik. Sikut. Sikut. Ini harus pakai bahasa Indonesia nggak sih? Ya, boleh. Kalau sikut kan bukan termasuk Indo kan? Siku. Oh, siku berarti. Siku. Siku. Kucing. Kucing. Oh, tadi yang nyebut kucing siapa? Afifah? Aku. Oke, Tri, kucing. Lagi sih. Lingkaran Kak. Ang-nya doang, NG-nya doang. Nggak ada ini. Tengah doang. Enggak ding, Baca deh. cing. 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 Oh, cing. Ya. Cing. Oh ya. Cing. Oh ya. Pas lagi, oke. Rara, cing. Emang ada kata yang depannya cing? Keras. Cing. Ambil aja dari kata ing. Jadinya ingatan. Wes, oke, boleh dah, ingatan ya. Oke, Iya. cukup seru ya. Cukup seru memikir membuat otak kita berpikir. Kita lanjut aja deh ya, masuk materi gimnasium siap nggak kalau masuk materi? Siap nggak? Iya. Siap, oke. Yang lain juga siap berarti ya. Ini aku share screen doang, share screen dulu. Oke, kelihatan? Belum. Oh, kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kelihatan, Kak. Oke. Nah, oke. Mimpiku, mimpimu, mimpi kita semua. Oke. Kita lanjut. Apa mimpi dan cita-citamu sebelum kita memulai dengan berbicara tentang karir? Aku nanya dulu, tadi aku udah nanya ya, mimpi sama cita-cita kalian. Tadi Afifah pengen jadi guru agama, terus dulu pengen jadi akuntan, terus Tri tadi pengen jadi, apa tadi Tri? Dosen Kak. Oh ya, dosen. Kamu mau jadi dosen apa Tri? Nggak tahu Kak. Jadi dosen dulu ya, gitu ya.
Oke, kalau terus Rara pengen jadi guru BK, Isro pengen jadi pengusaha, kalau Aat tadi pengen jadi tentara, TNI AD, ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya tentang ini. Siapa yang mengemukakan pendapat kalian tentang karir? Apa itu karir menurut kalian? Ayo. Aat? Bentar. Oke, terus Lulu mungkin mau duluan. Karir itu apa? Ayo, menurut kamu karir itu apa, Lu? Bentar, Kak. Oh, Afifah dulu. Ayo. Pekerjaan, Pekerjaan. udah. Ada yang lain? Bisa pekerjaan. Aat gimana? Ini pendapat aku ya. Ya, tenang, kita nggak ada yang salah. Karir itu menurut saya. Macet. Ayo, Pak Aat. Menurut saya, karir itu menemukan persiapan diri dalam memilih suatu upaya untuk menemukan jati diri atau karir yang sebenarnya untuk kedepannya. Oke, berarti kayak perjalanan. Ya, perjalanan kayak misalnya kita memilih dari kayak misalnya memilih itu kayak ada rencananya gitu. Oke. Oh, satu lagi. Enggak. Coba siapa lagi yang mau mengemukakan? Bener tadi yang dikatakan Aat. Boleh? Ada lagi? Kalau menurut Rara, karir itu kayak semacam perkembangan atau kemajuan dalam pekerjaannya gitu. Jadi karirnya bisa naik, bisa turun. Oke. Ya, betul. Bener juga. Siapa lagi? Ayo. Isro, ayo Ro. Kalau menurut saya, karir itu sama sih, Kak, berhubungan dengan pekerjaan di masa depan sih. Oke, berhubungan dengan pekerjaan yang ada di masa depan ya. Enggak. Lulu, gimana Lulu? Kalau menurut aku, karir itu belum tentu pekerjaan. Bisa jadi itu rentetan aktivitas, tapi yang dilakukan, ya itu kayak yang disampaikan sama Mbak A tadi, sebuah perjalanan. Itu. Oke, ya. Satu lagi, Tri. Ayo. Menurutku kalau karir itu sebuah pencapaian, Kak. Pencapaian yang diusahakan. Pencapaian yang diusahakan ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya karir itu benar apa yang diungkapin sama teman-teman semua tentang karir. Nah, karir itu rangkaian sikap, perilaku yang berhubungan dengan pengalaman sepanjang kehidupan kerjanya. Nah, kayak misalkan nih, tadi siapa yang mau Aat contohnya, mau bekerja, mau jadi mempunyai cita-cita seorang tentara, jadi tentara. Nah, tentara itu dari apa?
prajurit 2, Prada, naik lagi ke Pratu, naik lagi ke sampai jadi jenderal. Nah, itu perjalanan karir menjadi jenderal sampai jenderal gitu ya. Di rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan masih sepanjang pengalaman pekerjaannya gitu, masih di jalan satu lintasan kerja. Nah, mereka menjadi sebagaimana yang mereka inginkan, bukan yang orang lain inginkan. Nah, ini masuk, kenapa aku masukin? Karena kebanyakan orang ketika merasa tidak cocok dengan karirnya, mereka akan, dan mereka itu mempertimbangkan karena pilihan dari orang lain. Dan sedangkan orang yang benar-benar dia fokus ke karirnya, dia itu mempertimbangkan sebagaimana yang mereka inginkan dari karirnya. Dan itu memang kita lihat faktanya, kesuksesan memang ketika kita menentukan jalan karir kita sendiri ya, walaupun masih kita tetap butuh peran serta orang lain untuk bisa mencapainya lagi ya. Tetap oke. Jadi kalian apa yang udah dicita-citakan kalian, ingat menjadi sebagaimana yang kalian inginkan, bukan yang orang lain inginkan ya. Oke, selanjutnya masuk ke jenis karir. Nah, di sini ada 6 jenis karir yang akan aku sampaikan. Yang pertama adalah realistik, dua ini typo ya, investigatif, terus ketiga artistik, yang keempat ada sosial, yang kelima ada enterprising, yang keenam ada konvensional. Nah, dari jenis-jenis karir ini, kalian, cita-cita kalian bisa kalian kira-kira secara gambaran ya. Ayo, tadi masuk ke karir yang mana? Jenis karir yang mana? Cita-cita kalian. Ayo, coba Isro. Pengusaha itu kira-kira masuknya yang mana, Ro? Bisa jadi realistik, kalau enggak enterprising. Oke, nomor 1 sama 5. Oke, coba Afifah. Guru agama itu apa? Masuk apa? Kalau menurutku, guru agama itu masuk yang nomor 4, sosial. Sosial. Oke, coba Aat. Tentara itu masuknya apa? Sosial. Sosial juga. Terus dulu tadi apa? Enterprising. Enterprising. Oke, coba tadi si Tri, ibu dosen kita. Mau masuk apa? Kira-kira masuk jenis apa? Lebih dari 1 boleh kan? Boleh. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Realistik, investigatif, sosial, sama konvensional. Oke, terakhir Rara, coba ibu guru BK kita masuk jenis karir mana? Mungkin sosial. Sosial, oke. Kita coba masuk ya ke yang jenis karir pertama. Realistik. Apa sih disebut realistik? Realistik itu apa ciri-cirinya? Nah, realistik itu yang pertama itu lebih menggunakan peralatan. Dia lebih menggunakan tangan, merangkai, membuat, merakit, memperbaiki, membangun. Nah, itu pekerjaan realistik. Coba, kira-kira tadi siapa yang realistik? Kira-kira masuk nggak? Dari cita-citanya masuk ke jenis yang realistik? Enggak. Oke, kita lihat lagi. Nah, dari realistik ini ada beberapa hal yang emang perlu dipersiapkan. Nah, contohnya itu ada di bawah nih. Angkatan bersenjata, Aat masuknya ke realistik. Gitu. Karena dia lebih menggunakan, kita lihat nih, penggunaan peralatan, menggunakan tangan, memperbaiki, merakit, membangun. Fokus ke situ. Nah, yang perlu dipelajari di realistik ini dalam mata pelajaran kalian itu ada bahasa Inggris, matematika, sains, workshop, teknologi, komputer, studi bisnis, pertanian, dan juga pendidikan jasmani. Contoh-contohnya pekerjaannya sudah jelas, ada pilot, petani, insinyur, angkatan bersenjata, mekanik, olahragawan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke yang kedua. Investigatif. Nah, investigatif itu dia yang suka menemukan dan meneliti ide, mengamati, menyelidiki, bereksperimen, mengajukan pertanyaan, dan juga menyelesaikan
masalah. Apa sih investigatif yang perlu dipersiapkan dan sebenarnya pekerjaannya apa aja, contoh-contohnya kita bisa lihat di sini. Oke. Mata pelajaran yang bisa digunakan untuk akhirnya mengembangkan keterampilan jenis pekerjaan ini ada bahasa Inggris, matematik, sains, komputer, dan juga teknologi ini seperti akuntan ya. Akuntan masuknya ke dia yang berhubungan dengan ini, kayak peneliti, ahli kimia, teknisi laborat, dokter gigi. Selanjutnya masuk ke artistik. Artistik itu dia yang suka menggunakan kata-kata seni, musik, drama untuk berkomunikasi, melakukan dan mengekspresikan diri dan merancang sesuatu. Gitu. Nah, mata pelajarannya pun yang diperlukan ada bahasa Inggris, ilmu sosial, musik, drama, desain grafis, komputer, dan juga bahasa. Nah, contoh pekerjaannya itu ada artis, ilustrator, fotografer, penyanyi, penari, aktor, reporter, penulis, editor, penata rambut, perancang, misalnya pokoknya yang berhubungan dengan seni, tata rias, apa ya? Ya, seni itu masuknya ke jenis artistik ini. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu ada sosial. Kerjaan sosial ini dia yang suka mengajar, melatih, memberi informasi, membantu, mengobati, menyembuhkan, melayani, dan menyapa, peduli dan dengan kesejahteraan diri dan kesejahteraan orang lain. Ini tadi contoh-contoh kayak misalkan ibu dosen kita nih, Tri, itu masuknya ke sosial, terus ibu guru BK, Tamara, tadi masuknya ke sosial, terus guru agama juga masuknya ke sosial sini. Nah, adapun mata pelajaran yang perlu dipelajari selama kalian SMA, itu ada bahasa Inggris, ilmu sosial, matematik, sains, kesehatan, pendidikan, jasmani, seni, komputer, studi bisnis, dan juga bahasa. Pokoknya yang masih berkaitan dengan secara sosial. Oke, selanjutnya enterprising. Nah, enterprising ini dia yang suka bertemu orang, memimpin, berbicara, dan mempengaruhi orang lain, mendorong orang lain bekerja dalam bisnis. Nah, siapa nih kira-kira yang masuk enterprising? Akuntan bisa masuk situ nggak sih? Akuntan, dia lebih masuknya akuntan itu lebih ke yang suka dengan data. Jadi dia masuknya tadi apa? Investigatif. Oh, Nah, enterprising ini dia yang punya kecenderungan untuk memimpin. Contoh kayak misal pengusaha tadi nih, ya. Nah, ini dia. Contohnya pengusaha, penjual, politisi. Bahkan politisi pun ternyata masuknya ke enterprising ya. Mata pelajarannya pun yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilannya adalah bahasa Inggris terutamanya ya, karena bahasa internasional, bahasa Indonesia juga perlu, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, ilmu sosial, drama, komputasi, manajemen informasi teks, dan juga bahasa. Nah, yang terakhir adalah konvensional. Konvensional ini bekerja di dalam ruangan, ada tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian akurasi, mengikuti prosedur, bekerja dengan data dan angka, dan perencanaan, dan juga acara. Sebenarnya akuntan pun sebenarnya masuk sini juga, dan kayaknya emang lebih masuk sini ya nggak sih? Ya. Ibu akuntan, siapa dari ibu akuntan? Lulu. Jadi masuk ke entrepreneur juga loh. Yang enterprising. Nah, jadi aku jelasin dulu ya. Yang konvensional ini mata pelajarannya yang bisa digunakan itu ada bahasa Inggris, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, komputer, manajemen. Contoh pekerjaan itu ada sekretaris, resepsionis, pekerja kantor, pustakawan, petugas bank, operator komputer, toko, dan petugas pengiriman.
Nah, dari keenam itu, coba aku mau tahu dari kira-kira punya kalian, cita-cita kalian itu masuknya ke jenis karir yang mana? Kalau misalkan ada lebih dari satu, kalian coba cenderungkan ke satu jenis. Mulai dari siapa? Ayo, bebas yang mau mengutarakan. Siapa dulu? Dulu, ayo. Tetap sih menurut aku masuknya ke enterprising, walaupun tadi disebutkan ada juga yang mungkin masuk ke investigatif. Oke, enterprising, kita lihat enterprising Suka ketemu orang, memimpin, berbicara, dan mempengaruhi orang lain. Oke. Suka mempengaruhi orang lain ya. Oh iya, bener banget sih. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Afifah. Putus-putus, Pak. Aku tetap masuk yang sosial. Sosial. Ya, jelas ya. Menjadi guru. Maaf, Nyal. Kalau aku masuk yang sosial, iya. Ya, jelas. Terus, Isro. Tetap sih tadi yang enterprising, pengusaha. Usaha. Oke. Aat. Artistik. Wah, artistik. Ya. Terus, Rara. Masih sama, sosial. Satu lagi Bu dosen, Tri. Sosial, Kak. Sosial juga. Oke. Dari keenam yang sudah saya sampaikan, jenis karir kalian, karir kalian udah tahu ya jenis-jenisnya, masuknya ke dalam jenis yang mana. Kalian bisa tuh gali lagi mata pelajaran yang memang diperlukan di situ. Kalian bisa fokuskan ke satu arah untuk bisa benar-benar bisa mencapai tujuan kalian masing-masing. Oke. Materinya segitu aja. Aku mau nanya deh, gimana kesan kalian setelah mendapatkan materi ini? Ini dia pertanyaannya, apa pengetahuan yang kalian dapatkan? Apa pengetahuan yang kalian dapatkan setelah melaksanakan bimbingan ini, layanan bimbingan ini? Gitu. Kita masuk ke tahap evaluasi ya, tahap penutupan. Rara deh, Kak. Boleh. Kalau dari Rara sendiri sih, ya ternyata baru tahu kalau karir tuh kayak ada jenis-jenisnya. Karena kan setahu orang-orang pasti kan cuma taunya kayak jenis pekerjaan tuh ada ya jadi guru, jadi apa gitu. Nggak tahu kalau ternyata tuh karir ada jenis-jenisnya juga dan pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa masuk ke dalam jenis-jenis karir itu. Gitu. Oke, benar sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Kak. Boleh. Sama sih, kayak Rara tadi. Jadi tahu jenis-jenisnya masuk kemana, terus penggolongannya ada apa aja. Sama ini sih tadi, jadi tahu pelajaran apa aja yang harus dikuasai, maksudnya yang menonjol gitu, yang harus dikuasai. Oke, jadi fokus ya, Seroya. Oke, yang lain ada yang mau menyampaikan?
saya, Kak. Boleh. Kan pengalaman nih baru kemarin pilih-pilih jurusan mau masuk kuliah. Sebenarnya kan kita masuk kuliah bukan karena kita pengen jurusannya apa dulu, tapi tergantung kita waktu sekolah tuh cenderung di pelajaran apa aja. Nah, tadi kan di setiap jenis-jenis karir itu dijelaskan juga mata pelajaran yang digunakan dalam setiap jenis karir itu. Jadi kita lebih bisa memandang kira-kira kita lebih cocok ke jurusan yang mana. Oke. Jelas nggak? Ngawur ya? Jelas. Oke. Suaranya baru sampai. Oke, jelas. Oh. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Udah terjawab semua. Oke, dia sama. Tri sama Viva gimana? Sama juga? Boleh nanya nggak? Boleh. Misal kalau kita tuh punya minat di salah satu pelajaran, misal matematika. Tapi saat besok kita kuliah, nggak sesuai dengan keahlian kita, itu gimana? Keahlian nggak sesuai minat gitu, jurusannya nggak masuk matematika. Iya. Oke, itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu banyak jurusan yang emang sebenarnya membutuhkan pelajaran matematika ini. Contoh kayak misal tadi Lulu yang mau jadi akuntan. Akuntan itu kan perlu tuh dasar matematika. Kamu bisa nanti kalau misal kuliah nggak memilih masuk ke prodi matematika, tapi ketika kamu ingin jadi akuntan, kamu masuk ke jurusan akuntansi dengan dasar matematika yang kamu dapatkan nantinya di SMA. Gitu. Paham nggak? Jelas nggak? Jelas. Ada lagi mau nanya boleh? Saya boleh nanya. Boleh. Hampir sama kayak Afifah. Terus kemudian ya misalnya kita kan pilih jurusan kuliah bimbingan konseling. Nah, terus kita udah kuliah S1. Terus kita misalnya saya kepengen beda jurusan gitu. Kita itu mestinya lanjut ke S2 atau ngulang dari S1 gitu loh. Maksudnya jurusannya juga berbeda gitu. Kayak misalnya bimbingan konseling ke jurusan teater gitu. Oke. Itu bisa, itu keputusan tetap ada di kita. Kamu mau ngulang dari S1 bisa, kalau selama kampus itu masih menerima ya, dengan umur kita. Tapi kalau kamu mau melanjutkan ke pendidikan S2, tetap bisa selama itu jurusannya ada. Dan itu ada kan? Nah, kalau misalkan kamu S1 S1 BK tadi ya. Misal kamu mau ngambil S1 BK, kamu lulus itu ternyata kamu merasa nggak menemukan diri kamu dan kamu malah menemukan diri kamu yang benar-benar diri kamu itu ada di jurusan lain, kamu bisa mengambil di S2 sebagai dasar. Nah, kalau misalkan kamu nggak yakin di S2 langsung bisa mengikuti, kamu bisa ngambil S1 lagi, mungkin di kampus lain. Biasanya sih kampus-kampus swasta biasanya menerima yang mau ulang dari S1 gitu sih biasanya. Jelas, Ad? Sinyalnya. Sinyalnya, oke. Putus. Ulang ya. Sebagai dasar, S1 itu emang perlu ya buat kita, tadi S1 BK ya, apalagi S1 BK. Nah, ketika kamu merasa ingin menjadi menemukan jati diri kamu, selama S1 BK itu sampai kelar, kamu nggak menemukan diri kamu di situ, nggak menemukan profesi kamu, merasa nggak menemukan karir kamu bisa melanjutkan di pendidikan S2. S2-nya itu sesuai yang kamu inginkan. Tadi misal teater, boleh kamu ambil S2 teater. Tapi ketika kamu merasa ilmunya kalau langsung S2 kurang,
kamu bisa ambil dari S1 lagi. Satu lagi kamu biasanya ada di universitas-universitas swasta, tapi juga ada juga beberapa yang menerapkan sejalan. Jadi misalkan BK, ya paling boleh ambil psikolog untuk ganti jurusannya. Jelas nggak? Putus-putus nggak? Ya, jelas. Terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup? Oke. Kita, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau mendengarkan, udah mau berdiskusi, udah mau berperan aktif di layanan bimbingan kelompok kali ini. Ucapkan terima kasih, semoga ilmu yang sedikit yang saya sampaikan bisa teman-teman pegang, bisa teman-teman terapkan, dan bisa teman-teman amalkan ya. Aku ucapkan terima kasih untuk bimbingan kelompok pada sore hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Di keadaan seperti ini, 8 bulan itu bukan waktu yang singkat ya, bukan waktu yang singkat, itu waktu yang cukup berat untuk menjalani kehidupan, apalagi yang di bawah hal-hal yang menakutkan. Tapi ingatlah, tetap ya teman-teman perlu ingat, suatu saat 8 bulan ini, ketika kehidupan sudah kembali normal, kita akan ingat ketika kita lagi putus asa, kita coba ingat 8 bulan ini, dulu aku berhasil melewati selama 8 bulan lebih. Ya, semoga bisa menjadi pompa semangat teman-teman semua, dan kalian tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah, sesuai dengan anjuran yang diterapkan. Ya, terima kasih karena sudah mengikuti bimbingan kelompok pada sore hari ini. Saya tutup, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.